Musim 2025 seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Francesco Pecco Bagnaia. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Tahun ini menjadi musim paling membingungkan, paling menyakitkan dan paling sulit dalam karirnya. Sementara Marc Marquez menulis ulang sejarah dengan Ducati GP25, memenangi balapan demi balapan, dan memastikan gelar juara dunia bahkan 5 seri sebelum musim berakhir. Pecco justru terjebak melawan motor yang dulu ia bantu sempurnakan. Sebuah ironi pahit. Motor yang pernah menjadi senjatanya kini justru berubah menjadi musuhnya sendiri. Namun di penghujung musim, sebuah pengakuan mengejutkan dari Gigi Dall'Igna. Otak di balik kebangkitan Ducati mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, Gigi mengakui bahwa Pecco ternyata benar sejak awal. Ketika Ducati memperkenalkan duet impian mereka, Bagnaia dan Marquez, semua orang berpikir hasilnya sudah bisa ditebak, yakni dominasi total. 2 juara dunia, 1 motor terbaik, 1 tim paling sempurna di MotoGP modern. Namun, seperti pepatah lama, 2 matahari tak bisa bersinar di langit yang sama. Sejak awal musim, Marquez langsung menaklukkan GP25 seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ia agresif, spontan, dan berani. Gaya yang membuatnya seolah satu tubuh dengan motor. Sementara Pecco, sang juara dunia 2 kali, justru kehilangan koneksi dengan mesin yang selama ini menjadi perpanjangan tubuhnya. Ia mengeluh kehilangan feeling di bagian depan, kesulitan saat pengereman, dan tidak mampu memaksimalkan tikungan cepat, area di mana dulu ia begitu kuat. Setiap akhir pekan, papan waktu menjadi pengingat brutal. Rekan setimnya lebih cepat setengah detik, bahkan 1 detik. Jorge Lorenzo pernah berkata, yang menghancurkan mental seorang pembalap bukan kekalahan dari lawan lain, tapi kekalahan dari orang di sebelah garasimu. Dan itulah yang dialami Pecco, kekalahan di rumahnya sendiri. Ducati selama bertahun-tahun dibangun berdasarkan umpan balik dan karakter Pecco Bagnaia. Presisi, halus, dan tenang di bawah tekanan. Ia bukan pembalap yang memaksa motor, tapi ia menuntunnya. Namun, ketika Marquez datang, arah pengembangan bergeser. GP25 mungkin terlihat seperti evolusi dari GP24. Tapi di balik firingnya tersembunyi perbedaan besar. Aerodinamika baru, rangka lebih kaku, dan tenaga mesin yang lebih brutal. Bagi Pecco, semuanya terasa asing. Ia bahkan berkata terus terang, kelemahan saya adalah beradaptasi dengan hal-hal yang tidak saya sukai di motor. Dan GP25 termasuk salah satunya. Sebaliknya, Marquez justru menikmati setiap ketidakstabilan motor itu. Bagi dia, kegilaan adalah habitat alami. Ia mampu menggunakan front end yang liar untuk memutar motor di tikungan dengan cara yang tak mungkin ditiru pembalap lain. Sementara Pecco berjuang untuk mencari feeling di bagian depan, Marquez memanfaatkan kekacauan itu untuk menciptakan kecepatan. Di tengah musim, jarak di klasmen menjadi jurang. Marquez unggul 259 poin. Pecco hanya meraih 2 kemenangan, sementara Marquez sudah mencatat 11. Namun lebih dari sekedar angka, ini adalah pertarungan batin. Seperti kata Lorenzo, perbedaan 1 detik dari rekan setim bisa menghancurkan keyakinan. Dan bagi Pecco, yang selama ini identik dengan ketenangan, itu seperti kehilangan identitas. Ironisnya, orang yang paling mengerti situasinya adalah Alex Marquez. Alex berkata dalam wawancara, ada 2 cara bertahan hidup jika satu garasi dengan Marc Marquez. Kau bisa iri dan mencoba menirunya. Atau kau belajar darinya, aku memilih belajar dan hasilnya terlihat. Musim ini, Alex finish sebagai runner-up. Pencapaian terbaik dalam karirnya di kelas MotoGP. Dan kini, Pecco mungkin harus belajar melakukan hal yang sama. Bukan melawan Marquez, tapi memahami bagaimana ia membuat hal mustahil jadi nyata.
Secara teknis, GP25 hanyalah pengembangan dari GP24. Namun di lintasan, motor itu seolah punya jiwa berbeda. Aerodinamika baru membuat bagian depan terasa lebih ringan, rangka yang lebih kaku, mengubah cara motor menikung, dan tenaga yang lebih ganas membuatnya sulit dikendalikan. Pecco mengeluh bagian depan terasa kosong, tidak ada umpan balik, tidak ada rasa percaya diri saat masuk tikungan. Dan bagi pembalap sehalus dirinya, itu seperti kehilangan penglihatan di tengah balapan. Sementara Marquez, yang bertahun-tahun menjinakkan Honda dengan front end yang gila, justru seperti menemukan teman lama. Ia bisa mengubah ketidakstabilan itu menjadi senjata. Namun di balik layar, beberapa teknisi mengakui bahwa perbedaan antara GP24 dan GP25 tidak sebesar yang dibayangkan. Masalahnya bukan pada motornya, tapi pada cara motor itu dibaca oleh masing-masing pembalap. Ducati mengejar performa mentah, tapi kehilangan keseimbangan yang selama ini jadi kunci kesuksesan. Pertengahan musim, Pecco mengambil langkah berani. Ia memberi ultimatum kepada Ducati. Izinkan aku memakai komponen GP24 lagi, atau aku akan pergi. Ducati akhirnya mengalah, dan hasilnya, di Jepang, Pecco menang 2 kali berturut-turut. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Ia crash di Mandalika, terjatuh di Phillip Island, dan ban bocor di Sepang. Setiap kemenangan dibayar mahal dengan kekecewaan. Sementara itu, Ducati mulai memusatkan pengembangan pada gaya Marquez untuk proyek GP26. Pecco mulai kehilangan pengaruhnya di tim, seperti raja yang pelan-pelan kehilangan tahtanya. Namun di saat semua orang meragukannya, Gigi Dalinya akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara bersama Speedweek, ia berkata, "Awalnya saya mengatakan tidak ada perbedaan besar antara GP24 dan GP25, karena saya tak ingin mengambil resiko. Tapi pada akhirnya, kami sadar motor baru ini memang berbeda, dan tidak semuanya lebih baik." Untuk pertama kalinya, Gigi mengakui bahwa Pecco benar. GP25 memang telah berubah jauh dari DNA aslinya. Bagi Pecco, ini bukan hanya pembenaran teknis, ini adalah keadilan moral. Pengakuan bahwa semua keluhannya selama ini bukan alasan, melainkan peringatan. Ketika Marquez absen di Australia akibat cedera, Ducati terpuruk. Tidak ada motor di front row, tidak ada podium sprint, bahkan tanpa poin pabrikan. Itu menjadi sinyal keras. Tanpa Marquez, Ducati tampak manusiawi lagi. Dan di Sepang, Pecco kembali menunjukkan taringnya. Ia merebut pole position, memenangi sprint, dan kembali terlihat seperti dirinya yang dulu. Tenang, presisi, dan mematikan. Meski ban bocor menghancurkan balapan utama, semua orang tahu satu hal, Pecco masih punya api. Gigi Dalinya pun memuji performa Pecco. Sayang hasilnya tak sempurna, tapi moral tim tinggi. Kami kembali ke arah yang benar. Namun masa depannya tetap abu-abu. Ducati kabarnya memberi batas waktu hingga 2026 untuk melihat apakah Pecco bisa kembali menyesuaikan diri. Jika proyek 2026 masih mengutamakan gaya Marquez, Pecco mungkin harus mengambil keputusan besar, bertahan dan berubah, atau pergi. Sejarah sudah menunjukkan, keputusan seperti itu bisa mengubah dunia. Valentino Rossi melakukannya pada 2004, meninggalkan Honda demi Yamaha, dan mengubah wajah MotoGP selamanya. Mungkin, kini giliran Pecco Bagnaia. Kini, kebenaran sudah jelas. Semua keluhan Pecco bukan alasan. Semua kritikannya bukan keluhan kosong. Ia melihat sesuatu yang orang lain abaikan. Bahwa dalam obsesi untuk terus maju, Ducati mulai kehilangan jati dirinya. Dan kini, setelah pengakuan Gigi Dalinya, Pecco bukan lagi pembalap yang gagal beradaptasi. Ia adalah pengingat bahwa bahkan di puncak kejayaan,
kesempurnaan bisa menipu. Musim 2025 menjadi pelajaran berharga bahwa inovasi tanpa arah bisa menghancurkan harmoni, dan bahwa seorang juara sejati bukan hanya mereka yang menang, tapi juga mereka yang berani melawan arus ketika semuanya tampak salah. Saat dunia memuja kejayaan Marc Marquez, kisah Francesco Bagnaia menjadi kisah yang lebih dalam, tentang kehilangan, keraguan, dan akhirnya pembenaran.